Kalau kita memakai dalam lomba, memakai nada tinggi, itu bukan dalam lomba, kita hanya hafal, ya. Kalau kita sudah di lomba itu, mulai dari bayati koror, nawa, dan selanjutnya kalau mampu bisa dibawa. Namun hanya 3 ayat. 3 ayat bisa dikelola dengan lagu. Bisa dikelola, tapi harus dengan nada rendah dulu. Tapi rata-rata kemarin yang saya simak itu lagunya Samsuri, bukan dalam lomba. Tapi karena kita ajang bisa saling menyampaikan ya apa saja kriterianya. Dan yang pertama saya sampaikan bahwa ajang MTQ atau perlombaan MTQ yaitu musabaqah tilawatil Quran. Oke, tolong disimak ya apa yang saya sampaikan ya, biar kita mengerti kedepannya apa itu MTQ. Ya, MTQ itu adalah perlombaan membaca Al-Quran atau intinya kita artinya mengembangkan, menyampaikan tilawatil Quran, yaitu mengagungkan Al-Quran. Jadi ada banyak yang perlu kita ketahui sebelum maju ke ajang MTQ, gitu ya. Kita bukan mencari lagu, mencari makro apa yang disampaikan oleh panitia, itu yang dipelajari kemudian disampaikan. Bukan. Pertama-tama kita yang dilakukan adalah bertawassul kepada guru. Ada yang bertawassul kepada gurunya sebelum maju? Ya. Pertama-tama yang dilakukan adalah bertawassul kepada guru, kepada Rasulullah SAW, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah kemudian yang dilakukan adalah memperbaiki adab. Sebelum kita menyentuh Al-Quran, yang pertama-tama dilakukan adalah adab ilmu. Kita mempelajari Al-Quran, nomor 1, kita harus beradab. Bagaimana beradab kepada Al-Quran? Sebagai apa Bu kalau Al-Quran? Sebagai pedoman, pembimbing, dan penyelamat kita. Jadi kita berlomba-lomba, artinya fastabiqul khairat dari Al-Quran. Jadi kita berlomba-lomba mencari kebaikan. Nah, maka itu Bu, kita mempelajari Iqra, alif bata. Kalau kita tidak beradab terhadap Al-Quran, maka ilmu yang kita peroleh tidak berkah. Artinya apa Bu berkah? Tidak mendapat kebahagiaan di sini. Kita hanya lewat di mulut tenggorokan, tetapi tidak ada kebahagiaan yang kita dapat atau yang kita peroleh. Kenapa Bu? Kita belum beradab terhadap Al-Quran atau ilmu. Itu perlu disampaikan kepada jamaah kita masing-masing yang mempelajari Al-Quran ya Bu ya. Beradab. Cara beradab kepada Al-Quran, kita foto-foto dulu gitu ya. Jadi beradab kepada Al-Quran, caranya Bu, karena kita mengagungkan Al-Quran. Ya, mengagungkan Al-Quran kita berwudu, menyentuh dengan tangan apa Bu? Tangan kanan. Kalau kita menyentuh dengan tangan kiri, salah. Kemudian cara duduknya, nomor 1 ya, cara duduk di dalam membaca Al-Quran, tidak dengan bersila, tidak dengan selonjor atau ngangkang. Nah, cara duduk membaca Al-Quran Bu, karena kita ini mengagungkan Al-Quran, cara duduknya begini ya, begini cara duduknya. Kemudian harus ada apa Bu? Meja seperti ini Bu, harus ada meja untuk taruh Al-Quran. Itu adalah cara mengagungkan. Kalau tidak ketemu meja Bu, usahakan beli yang lipat. Kalau tidak, kita punya ransel ditaruh di depan, kemudian taruh sajadah. Kalau enggak
mudah. Kita pakai ini Bu, jilbab segitiga, tutup ranselnya, taruh Al-Quran di atasnya. Itu namanya mengagungkan Al-Quran, kemudian menyentuhnya dengan tangan kanan. Kalau kita pakai tangan kanan, pakai mic-nya, berarti menyentuh Quran dengan tangan kiri. Tidak benar, artinya kita mau nyepelekan Quran. Kalau kita duduknya sembrono, kita mau nyepelekan Al-Quran, maka kita harus mengagungkannya, menyentuhnya dengan baik, beradab dengan Al-Quran, kemudian membacanya dengan basmalah pertama. Itu ya. Iya. Jadi kalau misalkan gini, apanya yang salah dengan bacaan saya? Tajwidnya oke, maharatnya oke, lagunya oke. Apanya yang salah? Nomor satu adalah adab. Karena sebelum menuntut ilmu, adab dulu yang diperbaiki. Tahu ada sahabat Rasul yang menempuh adab selama 20 tahun, sementara menuntut ilmu hanya 10 tahun. Kenapa Bu? Lebih penting adab daripada ilmu, apalagi ilmu Al-Quran. Jadi adab nomor satu diperbaiki, kemudian kita bismillah, baca alif. Alifnya salah, maka salah semuanya gitu ya. Tuh. Jadi kalau alifnya salah, adabnya salah, kita sia-sia Bu. Jadi kita menuntut ilmu itu ya, apalagi dalam lomba ini, kita hanya ingin bagaimana berusaha tampil, artinya untuk melatih diri gitu ya, melatih diri. Kemudian kita menyampaikan, artinya ingin disimak apanya yang salah ya. Kalau kenapa kita diundang menjadi juri, itu benar-benar kita itu ikhlas karena Allah Ta'ala, dengan senang hati. Kenapa Bu? Kita demi Allah harus melihat apanya nomor satu, adab, kemudian ilmunya, tajwidnya, makharijul hurufnya, lagu yang terakhir itu ya, lagu yang terakhir. Namun kalau kita sudah dalam lomba itu Bu, pertama adalah susunan lagu ya, kita harus dipahami susunan lagu yang paling penting. Kalau kita memakai dalam lomba, memakai nada tinggi, itu bukan dalam lomba, itu hanya hafal ya. Kalau kita sudah di lomba itu mulai dari bayati koror, nawa, dan selanjutnya kalau mampu bisa dibawa, namun hanya 3 ayat. 3 ayat bisa dikelola dengan lagu, bisa dikelola, tapi harus dengan nada rendah dulu. Tapi rata-rata kemarin yang saya simak itu lagunya Samsuri, bukan dalam lomba. Tapi karena kita ajang Isra Mi'raj, nggak apa-apa itu ya, karena kita hanya mengagungkan Al-Quran dan mengagungkan bulan Isra Mi'raj. Tahu apa Bu Isra Mi'raj? Bulannya Allah. Jadi karena kita di dalam Isra Mi'raj, sampaikan sedikit Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj itu adalah bulan latihan. Kemudian masuk ke Sya'ban, apa Bu? Kalau Sya'ban adalah tempatnya evaluasi. Ya. Kemudian kita menuju ke Ramadan. Ramadan adalah kemenangan, artinya memetik. Jadi gini Bu, Rajab itu bulan menanam, Sya'ban itu adalah bulan menyiram, kemudian Ramadan adalah bulannya panen. Kalau kita berhasil dalam 3 bulan, ada 7 bulan sebelumnya itu, dan Januari sampai bulan berapa Bu? 7 bulan sebelum Rajab. Itu kita di Rajab adalah latihan. Kemudian kita masuk ke Sya'ban, evaluasi. Kemudian masuk ke Ramadan adalah memetik. Nah, beginilah namanya kita di namanya bulan Rajab, memperingati Isra Mi'raj, kemudian ada lomba. Nah gitu. Jadi lombanya itu Bu diharapkan karena kita mengharap ridho Allah. Oke? Mohon maaf ya kalau kita mengikuti lomba, apa namanya Bu, niatkan karena kita berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Bu? Membaca satu ayat, satu huruf pahalanya 10. Kalau Allah berkehendak Bu, bisa menjadi 700. Maka ini mohon maaf Bu kalau saya menyampaikan tentang kriteria apa yang dinilai dalam lomba MTQ ya. Jadi MTQ adalah
mengagungkan Al-Quran, kemudian perbaiki adab terhadap Quran. Jadi hari ini saya sampaikan terakhir ya, hari ini saya sampaikan bahwa sebelum kita menuntut ilmu Al-Quran maka perbaiki adab dulu. Jangan asal nyentuh Quran, jangan asal naruh Quran di paha atau di mana gitu ya. Artinya kita menyepelekan Al-Quran kalau sampai Al-Quran ditaruh di paha. Karena apa, Bu? Di antara dua paha itu apa? Ya, maka senantiasalah taruh Al-Quran di atas tas kalau nggak ada meja. Tapi kalau bisa, Bu, beli meja lipat, taruh di tas enteng setiap kemana-mana. Jadi saya kenapa dalam ransel selalu ada Al-Quran, ada sajadah. Dimanapun saya duduk, ransel taruh sini, tutup sajadah, Al-Quran di atasnya. Kalau di MTR, Bu, kita nyentuh selalu dengan tangan kanan gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya sampaikan supaya kedepannya kita lebih memahami bagaimana beradab terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran adalah apa, Bu? Tadi saya sudah sampaikan terakhir apa yang saya maksud dengan apa namanya Al-Quran, apa itu? Al-Quran adalah pedoman, pembimbing, dan penyelamat. Maka jangan diremehkan ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang ketua majelis datang atau perwakilan bisa disampaikan kepada yang menuntut Iqra ya, yang menuntut ilmu Al-Quran, supaya kita benar-benar memperlihatkan bahwa kita ini beradab terhadap Al-Quran karena kita akan mengagungkan Al-Quran ya. Mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan, atas segala kekurangan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat panjenengan, bil khusus saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.